Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Senin tanggal 17 Agustus 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, Tuhan yang setia dan yang selalu menolong kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini yang telah memampukan kami. Kembali saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat yang kelima. Tertulis demikian. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Saudara yang dikasih Tuhan, setiap orang tua kalau memberi nama untuk anak pasti memilih nama yang terbaik. Nama yang punya arti membangun. Tapi kadangkala ada orang tua yang memberikan nama asal-asalan. Memberikan nama karena situasi emosional dan perasaan yang terjadi pada waktu tertentu. Di daerah Banjarnegara, Jawa Tengah, ada seorang anak diberi nama Getun oleh ibunya. Karena ibunya menyesal anaknya itu lahir tanpa kedua tangan. Tapi untunglah bahwa Getun Triaena tidak larut dalam penyesalan. Dia menjadi anak yang berprestasi meskipun punya keterbatasan. Nama seringkali menjadi identitas kita. Nama selalu kita dengar setiap hari karena nama kita seringkali dipanggil. Dan tidak jarang nama itu membentuk keyakinan diri kita berkaitan dengan kemampuan dan kapasitas kita. Dalam Alkitab Perjanjian Lama ada seorang tokoh yang sudah tidak asing lagi buat kita semua. Dan kita baca tokoh itu dalam Kejadian 17 ayat 5 ini. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Nama Abram sebenarnya sudah cukup baik. Artinya adalah bapa yang terhormat. Tapi rupa-rupanya Tuhan memandang perlu untuk mengubah nama Abram menjadi Abraham, yang berarti bapa sejumlah besar bangsa. Mengapa saudara? Karena Abram mengalami kebimbangan terhadap janji Tuhan. Sampai-sampai dia menghampiri Hagar, seorang hambanya, atas saran dari Sarai, istrinya, supaya mereka memperoleh keturunan. Abram yang tadinya percaya kepada janji Tuhan, menjadi bimbang setelah menyadari usianya sudah begitu tua. Dan akhirnya dia mencari jalan sendiri untuk memperoleh anak yang sebenarnya tidak sesuai dengan janji Tuhan. Janji Tuhan adalah untuk memberikan seorang anak kandung dari Sarai istrinya. Tapi Abram bimbang terhadap ucapan janji firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengubah nama Abram terjadi ketika Abram berusia 99 tahun. Bayangkan saudara, di usia yang sudah sangat tua, Abram dipanggil Abraham, yang berarti bapa sejumlah besar bangsa. Kalau kita coba membayangkan situasi Abraham pada saat itu, ketika dia dipanggil Abraham, yang artinya bapa sejumlah besar bangsa, mungkin nama itu agak membuatnya risih, dan orang-orang di sekitarnya bisa saja menjadi bertanya-tanya, bahkan menertawakannya karena nama itu. Sebab Abraham tidak mempunyai anak dari Sarai. Tapi disinilah luar biasanya Tuhan. Tuhan mau mengubah identitas Abram menjadi Abraham, supaya Abraham menjadi percaya dan tidak bimbang terhadap janji Tuhan. Apa yang diucapkan janji firman Tuhan terus-menerus diperkatakan setiap hari oleh Abraham, oleh Sarai, yang kemudian menjadi Sarah juga namanya. Setiap hari Abraham mendengar namanya dipanggil Abraham, bapa sejumlah besar bangsa, sampai dia menjadi yakin benar-benar akan ucapan janji firman Tuhan. Dan janji Tuhan itu sungguh-sungguh digenapi dalam hidupnya.
dia mendapatkan seorang anak kandung dari Sarah yang bernama Ishak. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini kalau ada di antara saudara yang pikirannya sedang ditarik oleh kekhawatiran, kebimbangan, oleh karena situasi, keadaan krisis atau persoalan yang terjadi, mari berhentilah bimbang, berhenti mengulang-ulang kata-kata ketakutan, kata-kata kebimbangan, dan mulailah memperkatakan janji firman Tuhan atas diri saudara, atas keluarga kita, atas pekerjaan, atas bisnis, usaha, dan atas segala sesuatu dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah membatalkan janjinya. Dia setia pada firman-Nya, dan Dia akan selalu menolong saudara dan saya yang senantiasa berharap dan mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengingatkan kami untuk kami tidak bimbang oleh karena situasi, krisis, persoalan, masalah yang terjadi, tapi percaya dan mengimani janji firman Tuhan, bahwa apa yang Tuhan firmankan dan janji-Mu yang baik pasti akan tergenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kami selalu Roh Kudus untuk memperkatakan janji firman-Mu dan berhenti memperkatakan kebimbangan, kekhawatiran, ketakutan. Terima kasih ya Bapa, berkatilah kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu. Berikanlah kami tidur nyenyak dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Lawatlah setiap kami Tuhan, yang sakit, yang dalam pergumulan persoalan, yang sedang putus asa, berduka. Berikanlah kesembuhan, pertolongan, pemulihan, jalan keluar, semangat baru, kelepasan dan mujizat yang heran dinyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan berkati juga saudara-saudara kami di Flores, NTT. Berikan pertolongan, penghiburan bagi mereka semua. Berikan kekuatan, jalan keluar, dan pemulihan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan gambaran-Mu yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.